hari ini kita di episode ke 154 ya, Dip. 154. Topik kita hari ini apa, Dip? Biasanya tuh kan fase-fase pasca lebaran kita harus bersabar ya. Oh iya. Kecuali memang udah ada pekerjaan yang memang jadi lagi break tuh. Lagi break lebaran. Nah, kayak itu syuting film atau syuting series ya kan. Paling kalau beberapa yang sebelum lebaran udah cut off, udah selesai nih. Iya. Nah, biasanya menunggu sampai kerjaan lagi tuh klien-klien masih mudik, masih libur. Ya 2 minggu setelah lebaran tuh biasanya paling cepat untuk lagi lah gitu ibaratnya. Kalau menurut gue sih kalau habis lebaran itu gue udah menyiapkan diri gue gitu ya, tim gue sama itu adalah kita udah siap tugas pol gitu loh. Karena memang waktunya kita untuk ini kan, untuk kita untuk kerja lah gitu. Kita untuk ambilin kerjaan yang memang selama bulan puasa itu yang gak terlalu banyak gitu loh. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 154 ya, Dip. 154. Topik kita hari ini apa, Dip? Ini kita lagi di fase-fase pasca lebaran kan. Orang mungkin teman-teman yang nonton lagi di masih mudik sebagian ya. Iya. Ada yang udah masuk kerja mungkin loh, karena talent beberapa kita juga mungkin sebagian masih belum kerja tuh. Belum. Talent gue kebetulan kalau mudik jauh-jauh lumayan lama. Ari ke Bau-Bau, ada Ardit ke Samarinda. Lumayan lama ya, lumayan jauh ya. Biasanya lumayan karena jauh nanggung kalau sebentar kan. Ini bahkan beberapa udah jauh dari sebelum lebaran udah pada pulang. Kalau talent gue mostly di Jakarta sih, Dip. Jadi gak masalah sih. Gak ada satupun lo ya? Gak ada yang di luar kota, gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Jadi gak ada mudik sebenarnya, liburan kecuali liburan ya. Iya. Biasanya tuh kan fase-fase pasca lebaran kita harus bersabar ya. Kecuali memang udah ada pekerjaan yang memang jadi lagi break tuh. Lagi break lebaran. Nah, kayak itu syuting film atau syuting series ya kan. Paling kalau beberapa yang sebelum lebaran udah cut off, udah selesai nih. Nah, biasanya menunggu sampai kerjaan lagi tuh klien-klien masih mudik, masih libur. Ya 2 minggu setelah lebaran tuh biasanya paling cepat untuk lagi lah gitu ibaratnya. Nah, kalau lu Mas biasanya menyikapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang belum nih, misalnya talent lu emang masih kalau yang udah dijadwal dari sebelum lebaran ya udahlah. Kalau yang masih kosong, sabar-sabar aja atau udah pekerjaan apapun diambil lah. Kalau gue sih gini, Dip. Mungkin kita sama kali ya. Kalau menurut gue sih kalau pekerjaan apapun diambil juga kan enggak juga sih, apapun juga kan enggak. Tapi maksud gue kombinasi aja karena sebenarnya kalau di talent gue juga kan kalau puasa juga kan kerja enggak terlalu banyak juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara itu kan waktu mereka itu untuk jeda kan lumayan lama nih. Jadi mulai dari puasa ya kan, kemudian lebaran ya kan. Jadi nah begitu udah selesai lebaran, kalau menurut gue juga udah mulai aktif juga nih, misalkan nanya-nanya juga misalnya ke IO ataupun nanti ke pihak-pihak yang biasa kerja bareng sama gue lah gitu. Ada project apa gitu. Nah kalau memang ada yang pas sama talent gue masukin kayak gitu. Nah jadi gue kombinasi dengan cara seperti itu gitu loh. Atau biasanya kalau udah biasa habis lebaran kan pasti ada klien yang juga hubungin kita kan. Nah, gue lihat sih gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih kalau habis lebaran itu gue udah menyiapkan diri gue gitu ya, tim gue sama itu adalah kita udah siap tugas pol gitu loh. Karena memang waktunya kita untuk ini kan, untuk kita untuk kerja lah gitu. Kita untuk ambilin kerjaan yang memang selama bulan puasa itu yang gak terlalu banyak gitu loh. Nah kalau di lu kayak gimana, Dip? Ya beberapa sih gue makanya udah berstrategi kan dari sebelum lebaran, udah dari bulan puasa udah lihat job-job yang akan masuk di bulan habis lebaran tuh udah ambil dulu deh. Kalau lihat jobnya bagus, tapi kok misalnya angkanya budgetnya biasa aja, tapi dari mengisi kekosongan ya udah ambil aja dulu. Toh nggak berat-berat juga pekerjaannya. Gitu. Kayak gue tadi juga sih baru satu kerjaan, gue juga baru deal juga buat Asmara Abigail, brandnya bagus dan dia suka, dia pakai. Kemudian akan jalan habis lebaran, budgetnya juga maksudnya nggak gede-gede banget, tapi maksudnya cukup decent lah. Jadi gue ambil kayak gitu sih. Gitu. Karena kan kita habis lebaran ini fasenya berarti udah mulai, ini kan hitungannya pemilu-pemilu udah selesai. Mungkin berikutnya nanti pemilu pilkada kan. Iya, itu nanti baru agak lama tuh kan. Baru agak lama. Agak akhir bulan, tahun kan, akhir tahun. Iya. Tapi lu ngelihat
pasca pemilu ini secara pekerjaan gimana Mas? Nah, jadi gue kemarin juga baru ngomong sama teman gue juga, Dip. Jadi dia itu businessman juga lah gitu. Maksudnya dia cukup dia cukup mengerti lah konstelasi politik, situasi kondisi ekonominya seperti apa. Dia sih bilang begitu ini pemilu dia kita berjalannya kan cukup smooth ya. Maksudnya kan cukup berjalan dengan cukup lancar, tinggal penetapan dari KPU saja gitu loh. Jadi menurut dia sih sebenarnya habis ini nanti setelah penetapan harusnya sih ekonomi itu akan oke gitu loh. Akan berjalan sesuai dengan track lah. Jadi menurut dia sih harusnya semua itu akan berjalan dengan baik gitu. Nah, kalau menurut dia kalau semuanya berjalan dengan baik artinya kan semua sektor akan berjalan sesuai dengan situasi sama kondisi yang memang kondusif itu kan. Nah, jadi gua ngerasa sih harusnya dengan situasi seperti itu harusnya sih habis lebaran industri kita juga akan bagus sih, Dip. Maksudnya sih seperti itu ya kayak gitu. Harusnya sih nggak ada dan project shooting juga kan semua udah berjalan. Kayak kita lihat aja ya, kayak kita lihat aja kayak kita bicara industri film lah ya, Dip. Kalau kita bicara secara itu-hitungnya kan mungkin Q1 mungkin nggak akan terlalu heboh banget karena kan ada kampanye, ada pemilu segala macam. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Ya kan maksudnya agak lain itu kalian memutuskan untuk rilis di bulan Februari malah hasilnya seperti itu. Iya kan? Berapa film kan juga seperti itu kan. Misalnya mereka bisa mencapai achieve ada yang 1 juta, ada yang numbersnya juga cukup bagus. Jadi kalau gue ngelihat sekarang itu apa ya? Agak beda ya, Dip ya, kalau menurut gue ya. Maksud gue situasinya juga udah agak beda juga kalau gue ngeliat seperti kadang-kadang itu. Sesuatu yang kita perkirakan terjadi sesuatu malah gak kejadian. Malah yang gak kejadian kejadian kayak gitu. Jadi makanya memang kadang-kadang pemilihan tanggal tayang tuh gak selalu jadi signifikan karena walaupun kita tetap harus berstrategi ya. Tapi force major ataupun misalnya film yang tadinya kita perkirakan meledak ternyata nggak meledak itu juga atau film yang ternyata kita anggap nggak meledak biasa ternyata jadi meledak banget gitu. Mungkin kejadiannya terakhir kedatangan Exhuma juga cukup mengagetkan tuh. Karena kita anggap itu kan film ini itu bukan film yang dimasukin sama Tony Wan kan. Awalnya begitu. Tahu-tahu dia masuk meledak gitu kan. Kayak gitu. Sama maksud gue, jadi gue mempelajari ya, Dip ya. Ini mungkin juga ini buat ini teman-teman ini kita mungkin ini sebagai insight juga ya. Maksudnya buat kita yang memang ada di industri showbiz ini. Itu semua tergantung momen sih, Dip. Kayak kita tadi kalau lu bicara soal Exhuma itu kan momen ya, momentum di mana dia tayang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, numbersnya nama-nama terus dan kemudian mungkin orang ngomong akhirnya bisa sampai sekarang. Sama dengan agak lain kalau menurut gue. Begitu lu gue gak ya, gue juga mungkin awalnya juga berpikir imajinari lu sama Ernest juga mungkin gak akan berpikir numbersnya bisa segede gitu. Betul. Iya kan? Tapi gue ngerasa bahwa kenapa agak lain itu mungkin kalau menurut gue ya nanti begitu kalian udah achieve final achievement itu mungkin lu sama Ernest juga bisa share juga, Dip. Jadi itu juga hal-hal yang bisa dipelajari juga. Maksudnya untuk teman-teman yang pengen jadi produser, mereka juga bisa belajar juga kayak gitu. Atau untuk masyarakat lah kayak gitu. Kalau gue ngelihat itu adalah agak lain itu kalian itu mendapatkan momen-momen yang banyak gitu loh maksudnya. Iya kan? Ada momen-momen yang banyak yang kalian dapatin dan kalau menurut gue itu mungkin itu privilege yang mungkin kalian berpikir juga mungkin awalnya nggak se-expect seperti itu. Maksudnya ada beberapa libur yang cukup banyak seperti itu satu. Kemudian juga momen-momen di mana film itu ditonton sama para public figure dan pejabat pejabat yang dimana itu komen-komen mereka itu ternyata menarik masyarakat untuk nonton gitu loh kalau gue. Iya, itu memang blessing banget sih nggak kita ya mana berstrategi mah tetap berstrategi. Impactnya seperti apa kita kan mana pernah ada yang tahu kan. Dan itu kalau menurut gue organik. Setuju. Iya kan? Iya. Gue tidak melakukan. Kan lu gak melakukan lobby itu gimana pejabat itu nggak ngebayar kayak untuk gitu, nonton. Iya. Gitu. Kita nggak ada promo buy one get one free. Iya betul. Jadi ya organik aja semua gitu. Memang blessingnya memang ditakdirkan orang pada pengen nonton gitu sih. Seperti itu aja. Momennya dapat aja kalau menurut gue sih. Yang mungkin kadang kita tidak bisa ulang 2 kali hal-hal kayak gini kan. Gue setuju sih. Tapi itu bisa menjadikan kalau menurut gue itu bisa dijadikan sebagai benchmark itu untuk apa ya? Untuk lu bisa sharing, tulis cerita gitu loh bahwa sebenarnya segala sesuatu itu memang harus ketemu dengan momentumnya gitu. Begitu lu udah ketemu sama momentumnya, lu mau nahan juga lu udah nggak bisa. Iya kan? Itu juga biasanya kalau udah takdirnya begitu ya udah begitu sama aja. Sama kayak misalkan agak lain bisa tayang di Amerika coba.
Iya, mana ada yang mikir coba, sih gue. Iya kan, sejauh itu gitu, maksudnya perjalanannya sama energinya itu sampai segitu panjang gitu loh maksud gue. Filmnya gitu keliling dunia dia. Keliling dunia gitu loh maksudnya. Gila gitu. Emang film ini. Lo berarti Mas kalau misalnya perjalanan ini kan kita sekarang udah bulan April. Maret menuju April lah ya. Iya, udah masuk Q2 lah sebenarnya. So far tapi kalau dibandingkan tahun lalu gimana Mas di talent lo? Kalau menurut gue ya tahun ini Q1-nya cukup menggembirakan loh kalau menurut gue. Dibanding tahun lalu. Iya. Instead of perkiraannya sepi ternyata enggak ya. Iya, lu sama kan? Lu gimana? Iya, gue juga gue di masuk Q2 ini udah berasa Q1-nya jujur gue di 2 bulan pertama nggak terlalu, tapi masuk bulan ketiga malah masuk kan? Ramadan malah ada rasanya. Tapi awalnya dan Q2 lu udah mulai kebayang kan? Iya. Ya mungkin gue tertutupnya agak lumayannya, at least kita tetap berproduksi film aja. Jadi kalaupun secara pekerjaan secara komik jadi komedian nggak terlalu banyak, kita menutupnya dengan kita tetap bikin skrip, produksi. Satu hal yang menarik sih kalau menurut gue di Hahaha Cops itu adalah bahwa talent lu itu semuanya juga, gue nggak bilang multitasking, tapi mereka punya kemampuan skill yang memang banyak gitu loh maksudnya. Acting mereka bisa, komedi konsultan mereka nulis mereka bisa kayak gitu loh maksudnya. Menjadi personality juga bisa, adalah arti menjadi personality itu adalah di mana mereka itu bisa berkolaborasi dengan brand, bikin sesuatu gitu. Jadi kalau menurut gua sangat bisa lu iniin sih, sangat bisa lu atur gitu loh maksudnya kayak gitu loh. Berarti lu melihat 2024 ini menurut lu akan much better dari 2023? Gua ngerasa seperti itu. Kalau dari Q1 kelihatannya begitu, sepertinya berlanjut seperti itu ya. Gue ngerasa seperti itu dan itu rata kamu juga baik di industri film ya kan, dan juga di luar industri film ya, berarti tuh off air event gitu loh, kemudian juga kolaborasi dengan brand gitu loh. Maksudnya itu cukup merata sih kamu gue sih gitu loh. Harusnya sih sampai kalau udah begini sih sampai Desember kita nggak khawatir akan terjadi sesuatu ya. Mudah-mudahan ya. Kita berharap nanti pilkada lancar lah, karena itu pilkada juga cukup krusial kamu gue kan, karena itu serentak lagi kan, serentak ya. Kayak gitu. Karena kalau kita nggak pintar-pintar memanfaatkan peluang biasanya malah jadi kehilangan. Nah itu yang harus dipikirin kan. Nah lu tahun ini setelah agak lain juga lu akan rilis berapa film juga kan? Ya kita akan tayang 2 film. 2 film ya. Produksi kita jalan. Ini kan gue akan syuting yang film Korea. Ya Korea. Filmnya Meira. Lalu gue tahun ini ada satu project lagi. Udah sih habis itu nggak. Iya sama OTT. Udah sih habis itu gue nggak. Gue kalau produksi nggak mau banyak-banyak karena lu harus siapin buat 2025 kan. Betul dan pasti kan ketemu fase di mana yang satu produksi, suatu pre-produksi. Nah gue tuh nggak mau menjaga untuk jangan sampai tumpang tindih terlalu banyak. Iya. Karena kan ujung-ujungnya nanti bottlenecknya di gue dan Eras juga kan. Bener. Dan maksud gue juga kan lu juga masih harus tetap memberikan perhatian lu dan running hahaha juga gitu. Betul. Iya benar. Jadi semuanya harus lu atur aja gitu. Selaras aja semuanya kayak gitu. Menjaga keberlangsungannya cukup harmonis itu yang paling penting. Itu gak gampang loh teman-teman sekalian. Betul. Iya itu gak gampang. Karena kadang gue nggak mau, kok gue terlalu berat ke kiri nih. Nah itu kapalnya harus gue goyangin dulu. Kan ada 2 kapal yang sebenarnya kan berinduk di ini yang sama lah. Tapi kan lo harus tetap menjaga dua-dua itu karena kan maksudnya kaptennya lu gitu loh maksudnya kan. Makanya pertemuan sesekali untuk bareng-bareng jadi gue perlukan untuk regroup lagi dong. Kita harus ngapain nih? Betul. Bahwa sebenarnya kita ini sama-sama nih, kita di rumah yang sama, kita keluarga yang sama kayak gitu. Betul sih Dip, ngomong gue. Ya semoga buat Mas Sulung, Avatara dan teman-teman juga 2024 akan berjalan lancar. Terima kasih Dip. Harapan yang sama juga buat Imaginary sama buat Hahaha Cops gitu. Amin. Kau gue lihat memang udah di jalan yang pas nih kalau gue sih kayak gitu. Semoga talent barunya udah bisa diumumin di Avatara ya. Nah ini dalam beberapa bulan lagi ya teman-teman sekalian. Lagi ujian anaknya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di episode 154. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 155. Terima kasih.